Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hadir kembali, kita ketemu lagi di podcast Kecapi Bersuara. Di sini lagi-lagi kita nanti akan ngobrol santai, kita akan mencoba menggali informasi, bahkan sekaligus menyebarkan informasi apa yang ada di wilayah Kelurahan Kecapi pada khususnya dan pada umumnya di Kecamatan Harjamukti, bahkan sampai tingkat Kota Cirebon. Teman-teman, sore hari ini kita kedatangan satu tokoh Kota Cirebon lagi ya, Bapak dan Ramil dari Koramil kita. Selamat datang Pak Kapten Deddy Sukarya. Selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Deddy itu mukanya itu ceria, glowing gitu loh Pak. Gitu kayaknya beliau itu orang yang ramah, senyumnya selalu lebar gitu Pak Deddy ya. Pak Deddy punten ganggu waktunya sebentar, kita coba ngobrol di podcast Kecapi Bersuara Pak. Kecapi Bersuara adalah kampung setara ramah anak dan budaya. Ini sebuah program baru, inovasi terbaru dari Kelurahan Kecapi yang bertujuan kita untuk meng-share informasi apapun itu buat seluruh warga Kelurahan Kecapi pada khususnya, tapi kita tidak menutup kemungkinan karena ini nanti kita sebarkan juga melalui sosial media, mudah-mudahan bisa diakses seluruh Kota Cirebon gitu. Pak dan Ramil punten, hari ini saya kayak tadi saya ngeliat rundown jadwalnya Pak dan Ramil sendiri itu sangat padat untuk saat-saat ini ya. Dari pagi Pak, kemana aja? Oh ya Mas, tadi pagi itu kan, tapi sebelumnya, Ya. kemarin itu kan ada piket. Ya, Oh kan? gitu. Nah dia itu nge-share jadwal-jadwal saya itu. Betul. Nah tadi pagi saya ke SMA Negeri 9. SMA Negeri 9 Topeng sana ya berarti ya. Kami mengadakan untuk MPLS. Buat anak-anak ajaran baru berarti ya. Nah, dalam kegiatan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Itu sekarang dari Koramil ini hadir ya Pak, memang ya? Iya. Oh iya betul. Itu. Untuk episode yang terakhir kemarin dengan Bapak Kapolsek Pak, punten karena kemarin waktu itu juga Bapak Kapolsek Seltip, Bapak Juntar juga hadir. Dia juga menyampaikan hal yang sama. Berarti antara Polsek dan Koramil itu memang sekarang juga hadir di antara sekolah-sekolah seperti itu ya? Iya, betul. Itu tujuan sendiri itu apa itu Pak? Untuk bisa sampai hadir di MPLS sekolah itu bisa diceritakan Pak? Kami itu kan ngasih wawasan kebangsaan itu, tujuan kami itu menggugah kepada anak-anak untuk bahwa kita itu melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan itu untuk mendisiplinkan anak-anak. Wah, penting sekali untuk itu. Mengingatkan bahwa kita itu bangsa yang besar itu harus menghargai pahlawan. Oh iya, betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Itu ada itu semboyannya itu. Oke. Berarti di situ memberikan sebuah edukasi di acara MPLS itu, Pak. Di kegiatan MPLS itu ya. Berarti Pak Darmi sendiri yang ngisi materinya. Saya hanya wawasan kebangsaan. Setelah itu kegiatannya dilanjutkan sama Babinsa. Contoh kayak melaksanakan PBB, gitu kan. Baris berbaris gitu ya. Supaya kalau PBB kan meningkatkan kedisiplinan. Betul. Dalam PBB itu kan harus kompak ya, disiplin ya. Kalau nggak kompak, nggak disiplin, satu belok kanan, satu belok kiri, Pak. Betul. itu yang kadang-kadang yang lucu kalau ketika upacara nanti ketika upacara ada di salah satu RW kami Pak, akan ada upacara peringatan Hari Kemerdekaan untuk lansia Pak. Betul. Jadi ya pengikutnya Bapak Ibu nanti bisa kita lihat kemungkinan hal yang sama, satu belok kanan, satu belok kiri Pak gitu. Berarti di MPLS itu juga diajarkan untuk kategori pendisiplinan lewat PBB itu ya. Itu Babinsa yang turun. Babinsa. Itu digilir Pak seluruh sekolahan atau gimana? Kami mungkin ada SMA yang mengundang kami. Oh begitu. Nah tadi itu kegiatan jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11. Udah makan siang Pak Daramil? Alhamdulillah. Kalau belum makan siang nanti minta ke Pak Lurah saya. Habis ini Pak. Terus Pak Daramil, untuk Komandan Raya milik Koramil sekarang ini berarti mencakup wilayahnya sama dengan Polsek, Seltim atau beda Pak? Sama. Berarti Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti dan Pekalipan, betul ya? Betul. Dua kecamatan itu. Ada kendala atau hambatan sendiri untuk menangani dua kecamatan ini Pak, kira-kira yang sering dihadapi, yang sering dilakukan itu untuk menjaga nih, terutama kalau keamanan wilayah Harjamukti dan Pekalipan, apa yang sudah dilakukan itu untuk
dari Komando Raya Militer ini sendiri, Pak? Nah, kebetulan kan saya kan masih jabatannya pasti op. Oh, Ya kan? Jadi saya menekankan kepada anggota Kodim, anggota Kodim, kalau setiap malam minggu kita melaksanakan patroli, Pak. Setiap malam minggu. Ya. Itu jamnya jam berapa, Pak? Kisarannya? Atau memang sepanjang malam itu keliling patroli? Jamnya itu jam 12 malam sampai jam 2. Begadang dong, Pak. Ya, begadang. Luar biasa. Itu saya pasti op. Nah, saya tekankan kepada anggota saya, yang khususnya Koram 1402. Berapa tadi, Pak? 1402. 1402. 02. Ya. Saya tekankan kepada Babinsa untuk tetap menjaga keamanan wilayah masing-masing. Jamukti sama Pekalifan. Itu khusus ya. Berarti selama kurang lebih jam 12 malam sampai jam 2 memang aktif keliling ya? Aktif. Aktif. Kebetulan Bapak Dandim juga ikut kadang. Oh gitu, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan dengan salah satu apa yang dilakukan ini lebih menjaga pastinya akan lebih menjaga keamanan wilayah-wilayah yang ada di sini, terutama Kelurahan Kecapi. Pak, untuk Babinsa sendiri, sepengetahuan saya kan tiap kelurahan itu ada satu ya, Pak ya? Iya, satu. Itu tuh penugasannya langsung dari Bapak atau langsung dari atas lagi, gimana Pak? Kalau untuk penunjukan untuk Babinsa tiap kelurahan itu? Untuk penunjukan Babinsa, Mas ya, itu ke Dandim yang Pak Dandim Pak Dandim yang menentukan. Cuman kita mengajukan. Oh, tetap yang mengajukan itu dari bawah gitu ya. Apabila contoh nih ada yang pensiun, kita ngajuin ke Kodim, nanti diproses sama staf pes, diajuin ke Dandim, ACC atau tidaknya. Tapi kebanyakan ACC. Kalau Kelurahan Kecapi, babinnya Bapak Asep lah ya. Bapak Asep ya. Bapak Asep itu orangnya ganteng itu, walaupun apa keling tapi luar biasa manisnya, luar biasa. Buat Bro Asep itu ya, saya sudah cukup kenal lama itu Pak, dari Pak Asep dari 2012 itu, cuma kebetulan ketemu lagi ya di sini kayak gitu. Pas ketemu lah, sebentar, saya kayaknya kok nggak asing dengan wajah ini Pak. Ternyata bener ketika udah ngobrol, wah iya ternyata kenal lama, berarti saya kenal anggota itu udah cukup lama Pak Asep itu. Terus Pak, punten sedikit lagi, kalau untuk Koramil sendiri Pak, mungkin sudah terkopi ya informasi, sudah mendengar atau mengetahui kalau ini saya karena ini mumpung di podcast Kecapi Bersuara Pak, lagi-lagi tidak bosannya akan mengingatkan atau mempromosikan kegiatan Pak yang akan dilakukan Kelurahan Kecapi, yaitu hajat gede-gedeannya Kelurahan Kecapi ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Cirebon yang ke-529 kemarin, dalam menyambut tentunya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yaitu Jalan Sehat Keluarga Pak. Yang akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2026. Untuk dari Koramil sendiri atau mungkin dari Pak Kapten Deddy Sukaya sendiri, kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan atau mungkin support dukungan dari Koramil sendiri buat acara event tersebut itu gimana Pak? Baik ya, kami ya sudah menginstruksikan kepada anggota kami Babinsa khususnya, kami mendukung kegiatan Kecapi ini. Terima kasih. Kami mendukung, sangat mendukung. Apalagi ada undangan ya dari Pak Lurah kemarin. Terima kasih. Kaosnya sudah dapat. Jangan sampai kaosnya belum dapat Pak. Kalau belum dapat bilang ke saya. Biar saya bilang ke panitia Pak Lurah dan ketua panitianya Pak Haji Juladi. Berarti sudah dapat kaosnya Pak? Sudah dapat. Dan nanti juga saya untuk Babinsa bawa semua keluarganya ikut. Saya tekankan bahwa semuanya ikut, tidak ada yang ikut. Betul Pak, karena termasuk istri saya ikut juga. Wah, luar biasa. Keluarga saya. Karena betul Pak, kenapa kita membutuhkan anggota Bapak, karena pastinya itu kan ribuan. Betul kan, ribuan. Jadi betul-betul butuh ekstra penanganan. Kalau untuk dari Polsek, kita juga kemarin sudah sampaikan minta bantuan, dan beliau Bapak Kapolsek juga udah siap untuk mensupport untuk kelancaran arus lintas, kan, karena pasti informasinya kan akan ada penutupan jalan Pak. Nah makanya sekarang dari pihak Koramil atau dari Pak Kapten Deddy sendiri, kalau anggotanya turun semua, kami dari panitia Jalan Sehat Kelurahan Kecapi insya Allah akan lebih aman Pak. Terima kasih sebelumnya Pak, pokoknya atas kehadirannya. Itu karena ribuan itu pasti. Jadi jangan lupa teman-teman, seluruh warga Kelurahan Kecapi terutama ya, dan pada umumnya juga Kota Cirebon, karena ini terbuka untuk umum,
Jangan lupa ikuti, ramaikan, dan pastikan beli tiket kupon Jalan Sehat dengan harga Rp2.500 saja. Berkesempatan mendapatkan hadiah utama 1 unit sepeda motor dari Yamaha. Ya. Kita sudah ini Pak, info sedikit, kita sudah bekerja sama dengan beberapa sponsorship yang akan menunjang, yaitu ada termasuk ada Cleo, ada termasuk kemarin dari paket JNE, kemudian yang pasti rumah sakit terdekat Pak di sini, Rumah Sakit Putra Bahagia, kemudian ada dari BJB yang selalu support juga, kemudian ada Optik Murti Aji, kemudian ada dari Gudang Garam Rokok, kita juga sudah deal Pak. Kita masih membuka Pak, kita masih membuka untuk para calon sponsorship. Ini mumpung lagi di sini Pak, jadi masih membuka. Ayo yang mau ikut join untuk menjadi sponsorship kegiatan masih terbuka. Gimana caranya? Kalau masih ada yang belum ada yang datang ke perusahaan Anda, silakan Anda datang saja langsung ke Kelurahan Kecapi, bisa untuk menemui Pak Lurah atau siapapun yang ada di sini untuk menanyakan hal itu. Tepuk tangan. Mudah-mudahan acara Jalan Sehat ini dapat berjalan dengan lancar ya. Itu sedikit promosi saya Pak, Ya, karena pasti saya akan ditanya sama Pak Lurah, tolong promosikan kegiatan itu, tolong promosikan kegiatan ini Pak. Kalau enggak nanti saya bisa dimarahin Pak, gitu kan. Pak Kapten, kita balik lagi ke masalah keamanan ketertiban karena urusannya dengan Bapak Tentara ya. Bapak Tentara itu nggak jauh-jauh dengan keamanan ketertiban itu. Jadi Pak, untuk Koramil itu sendiri ya, sebenarnya kan agak sedikit berbeda dengan urusan kepolisian pastinya. Iya. Tapi sama-sama untuk menjaga keamanan pastinya. Iya. Porsinya sebenarnya untuk porsi dari Koramil itu sendiri itu gimana Pak? Karena kadang-kadang apakah bisa ketika kita menemukan suatu pelaku kejahatan, contoh apapun itu, curanmor atau maling ataupun, apakah kita bisa juga melaporkan ke Koramil kayak gitu Pak? Ya, bisa. Bisa ya, berarti ya. Gini, kalau kejahatan itu ada di depan mata kita, ya kan? Nah, kita itu wajib ya untuk mengamankannya. Nah, setelah kita amankan, apabila sudah membahayakan, lalu kita laporkan ke pihak yang berwajib, atau kepolisian. Kita koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Gitu. Tapi berarti bisa ya untuk melaporkan hal ini, misalkan aksesnya lebih dekat nih ke Koramil gitu bisa. Kan? Berarti kita karena kalau walaupun ke kepolisian bisa, tapi aksesnya lebih jauh atau mungkin kita nggak tahu nomor teleponnya gitu kan. Kita lapor ke Koramil itu bisa berarti bisa. Ya. Dan sah-sah saja. Dan sah saja. Okay. Dan ke Babinsa langsung pun itu langsung bisa. Makanya saya tekan ke Babinsa. 24 jam Babinsa siap diganggu sama masyarakat. Itu benar Pak. Saya setuju karena saya sudah mengetahui dengan anggota Bapak yang di Kelurahan Kecapi itu Pak Asep, beberapa kali kejadian sudah ada, beliau langsung hadir Pak. Iya, luar biasa dengan Pak Asep itu. Itu di beberapa kejadian waktu itu ada di RW 16 dan RW 16 2 kali, RW 15 juga RW 17. Begitu ditelepon ada kejadian langsung merapat Pak. Betul. Pak Asep luar biasa, Babinsa itu luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak dan Ramil itu sudah menugaskan Bro Asep, kalau saya manggilnya Bro Asep. Tapi gini Mas, gimana Pak? Setelah Pak Asep ditelepon sama masyarakat, kalau ada permasalahan mau jam 1 malam, jam 2. Tapi setelah itu Pak Asep telepon saya. Oh berarti jadi sama-sama ini. Berarti tetap sama. Sekecil apapun saya tekankan ke Babinsa. Ada permasalahan baik bisa ditangani maupun tidak bisa ditangani, tetap wajib lapor ke harus. Dan nanti pun saya laporkan ke Bapak Komandan dan di. Jadi teman-teman atau semua warga yang menonton ini, intinya ketika ada sesuatu yang mau dilaporkan, bingung mau kemana, silakan untuk menghubungi Babinsa yang ada di wilayah kelurahan masing-masing itu juga bisa. Nanti akan dari Babinsa itu sendiri akan bekerja sama dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Jadi nanti biar terjaga keamanannya. Jangan pernah main hakim sendiri, betul Pak? Ya, karena jangan pernah main hakim sendiri, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, ya kan Pak Ramil ya? Betul ya. Jadi ayo kita jaga keamanan bersama-sama, kita lebih peka, kita lebih sadar bahwasanya kita yang harus dari diri kita sendiri untuk menjaga wilayah keamanan masing-masing daerah. Betul ya Pak Dan Ramil ya?
betul. Oke, Pak Daramil, untuk selanjutnya nih, podcast Kecapi Bersuara. Ini kan pertama nih Pak, Bapak diundang Betul, ya. ya. Dan diundangnya saya yakin sama Pak Lurah, betul? Betul. Dan itu pasti prosesnya dadakan. Ya, betul. Iya, pasti saya tahu. saya masih tahu jadi, itu. Jadi gini Mas, kami diundang ya kan. Ya. Nah, saya, aduh mohon maaf, Bang Yoga saya nggak bisa. Betul. Ya, karena dengan kesibukan saya. Iya, ya kan? nggak apa-apa Pak. Nah, Kadang- makanya saya janji, ya besok. Akhirnya sini sudah siap. Iya, karena saya tahu karakternya Pak Lurah itu. Beliau orang yang kalau Pak Camat bilang itu rempol gasblong gitu, nggak ada rempol, nggak ada rem apa sih, gaspol gas terus remblong gitu kata Pak Camat memang kemarin. Jadi memang karakternya seperti itu. Jadi tapi beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Betul. Inovasinya, pemikirannya luas Pak. Termasuk dengan sekarang adanya sarana Kecapi Bersuara ini, beliau mengharapkan ayolah kita serap informasi ini buat masyarakat. Contoh dengan sudah beberapa narsum yang kali ini ada Pak Dediah yang hadir. Sekali lagi pokoknya saya terima kasih mewakili tim teman-teman saya dan Pak Lurah. Mudah-mudahan nanti kesempatan selanjutnya juga bisa hadir lagi Pak di sini untuk ngobrol dan kesempatan yang lain. Pak, pesan-pesannya sih Pak buat kami nih untuk Kecapi Bersuara yang masih sangat balita nih usianya Pak. Yang masih sangat balita, kita masih banyak kekurangan dan kita masih banyak berpikir untuk kedepannya untuk membuat Kecapi Bersuara ini lebih bagus pastinya. Kesan-pesan dari Pak Deddy Sukarya ini apa sebenarnya? Kalau saya ya Mas ya, jadi Kecapi Bersuara ini jangan hanya menjadikan bahan informasi atau apa. Betul. Jadi jadikan solusi untuk memecahkan permasalahan masyarakat, terutama yang ada di Kelurahan Kecapi. Ya. Nah, jadi semua kesulitan, permasalahan masyarakat bisa kita tampung di sini, nanti bisa kita pecahkan bersama. Dengan kata lain, Kecapi Bersuara bisa menjadi wadah. Kalau tadi Pak waktu dulu itu Pak Kapolsek bilang senang berbelanja masalah, Pak. Maksudnya masalah masyarakat. Betul. Harapan Pak Deddy berarti Kecapi Bersuara ini bisa menjadi wadah semua warga gitu ya. Apa yang menjadi keluhan silakan bisa nanti disampaikan dan kita obrolkan di sini gitu lah. Dan tentunya bisa mendapatkan satu solusi begitu ya Pak ya. Betul. Itu harapan Pak. Ada lagi Pak harapan dari Kecapi Bersuara? Cukup itu aja dulu. Itu aja dulu. Nanti ya. kalau saya buka semua, jangan dibuka semua Pak. Nanti kalau dibuka semua nggak akan diundang. Enggak, tim-tim malah yang pusing soalnya Pak. Tim-tim yang pusing gitu ya. Intinya Mas, nih kami pihak Koramil 1402 intinya mendukung adanya kegiatan podcast ini. Siap. Terima kasih Pak Kapten Deddy Sukarya selaku Dan Ramil Koramil 1402 atas kehadirannya siang hari ini. Jangan lupa Pak, nanti kita mohon bantuannya untuk disupport sekali lagi untuk acara Jalan Sehat Keluarga Kelurahan Kecapi tanggal 30 Agustus. Karena itu pasti akan banyak sangat datang orang dan keramaiannya itu luar biasa. Sekali lagi kita mohon bantuannya Pak Dan Ramil ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu sedikit obrolan kita siang hari ini dengan Bapak Kapten Deddy Sukarya selaku Dan Ramil Koramil 1402. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan di podcast kali ini, tapi kita akan selalu berusaha untuk berbenah. Sampai jumpa di Kecapi Bersuara, kampung ramah, kampung setara, ramah anak dan berdaya selanjutnya. Terima kasih. Saya Haji Ajib dan beliau Bapak Kapten Deddy Sukarya selaku Dan Ramil Koramil 1402 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.